Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Suzuki Espresso. Memang mobil ini sudah dirumorkan hadir sejak tahun lalu. Sebenarnya waktu di Gias 2021 kami sudah menantikan mobil ini karena pada tahun lalu itu salah satu pemain LCGC Suzuki itu berhenti produksi dan memang digosipkan digantikan dengan salah satu model baru yang didatangkan langsung dari Suzuki atau Maruti Suzuki India. Ini dia sekarang mobilnya sudah berada di sebelah saya. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang ada di dalamnya, bagaimana dengan mesinnya, lalu juga apa kelebihan dari mobil ini. Ikuti terus videonya. Gias 2022 berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di ICE BSD Tangerang. Acara pameran ini akan diikuti oleh 25 merek mobil penumpang serta mobil komersial, ada 13 merek sepeda motor dan juga lebih dari 100 merek dari industri pendukung. Dan di acara ini tentunya akan ada belasan kendaraan yang launching, teknologi terbaru kendaraan serta mobil konsep yang dipamerkan. Dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gias 2022 ini nantinya akan ada EV Test Track, test drive khusus mobil listrik yang berada di area indoor. Serta untuk pembelian tiket hanya bisa melalui online, melalui aplikasi serta website Auto360. Ya, berbeda dibandingkan Suzuki Karimun Wagon R, mobil ini tentu tidak masuk ke dalam skema LCGC karena mobil ini merupakan mobil yang merupakan unit completely built up alias CBU dari India. Lantas, apa sih perbedaan dibandingkan Suzuki Karimun Wagon R? Apakah dia memiliki nilai tersendiri atau daya tarik tersendiri? Well, memang secara dimensi, nah kita mulai dari dimensi dulu. Yang pertama, dimensi mobil ini dia cenderung lebih kecil dibandingkan Suzuki Karimun Wagon R. Dia 1 cm lebih pendek dibandingkan Suzuki Karimun Wagon R. Tetapi mungkin salah satu alasan mengapa Suzuki menghadirkan ini di Indonesia karena desainnya menurut kami memang cukup catchy, apalagi dengan warna biru seperti ini. Apalagi mobil ini tidak bisa disebut sebagai mobil hatchback kecil, tetapi city car bergaya SUV karena bisa dilihat dari ground clearance ini cukup tinggi. Nanti kita akan bahas di bagian sampingnya berapa ground clearance-nya. Akan tapi jika ini mengingatkan kita kepada model Suzuki Ignis yang dulu juga dihadirkan di Indonesia. Di saat itu, Suzuki tidak mau menyebut bahwa Suzuki Ignis itu memiliki market yang sama dengan Honda Brio. Honda Brio itu hatchback, city car hatchback, sedangkan Suzuki Ignis itu merupakan pemain baru yang berkelas urban SUV, nah, Suzuki menyebutnya. Untuk harganya, Suzuki Espresso ini dijual dengan harga mulai 155 juta rupiah untuk versi transmisi manual 5 percepatan dan ada satu lagi, transmisi automatic gear shift yang dijual dengan harga 164 juta rupiah. Artinya mobil ini memang sekitar 40-50 juta lebih mahal dibandingkan di negara asalnya yaitu India. Di India itu Espresso dimulai dengan harga 102 jutaan rupiah. Dan 155 juta di tahun 2022 ini Anda mendapatkannya Suzuki Espresso saja. Jika sebelumnya itu di tahun 2017 di harga 155 jutaan rupiah, Suzuki memiliki salah satu model yang di atas Espresso yaitu Suzuki Ignis. Sedangkan sekarang Suzuki Ignis itu harganya berada di atas 200 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat untuk desainnya dulu bagian depan. Memang dia kalau dengan warna seperti ini, warna biru, lalu juga ada warna orange, itu memang dia menjadi city car yang catchy gitu loh, lucu. Dan untuk bagian depannya, meski dia catchy, tapi dia desainnya fitur-fitur atau teknologi-teknologi yang diusungnya itu sebenarnya cukup sederhana. Seperti di bagian depan, dia memiliki lampu seperti ini, dia hanya lampu halogen biasa, lampu sen bagian sini. Dia tidak ada daytime running light, fog lamp pun dia tidak ada. Lalu grillnya seperti ini. Ini kalau dilihat di bagian atas ini memang dia bahasa desainnya mirip-mirip Ignis sebenarnya ya. Nah untuk grill ya, ini grill tidak ada lubang sama sekali yang bagian atas.
Yang bagian bawah baru ada nih. Ini ada lubang grillnya. Lalu desain bumpernya seperti ini dan dia dilengkapi dengan aksen hitam dop seperti ini yang mencirikan sebuah mobil-mobil SUV sebenarnya. SUV seperti LSUV dan sebagainya. Tapi ada satu detail, mobil ini sebenarnya kami sudah mengelilingi cukup banyak detail-detail yang kurang rapi gitu. Seperti di bagian bumper, ini warnanya ini, jika diperhatikan, dia tidak senada dengan warna bodi yang di kap mesin. Ini agak sedikit lebih buram sebenarnya. Tidak tahu kenapa. Mungkin material plastiknya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi ada detail menarik. Salah satunya ini ada aksen aluminium seperti ini menambahkan kesan maco, menambahkan kesan maskulin seperti milik Suzuki Ignis. Untuk mesinnya, Espresso ini tenagai oleh mesin yang sama persis dengan Suzuki Carmen Wagon R, kapasitasnya 1000 cc, 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 66 horsepower serta torsi 89 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan dua pilihan transmisi, yaitu tadi saya juga sebutkan juga sebelumnya, ada transmisi 5 manual percepatan dan transmisi automatic gear shift. Jadi tidak ada transmisi otomatis seutuhnya. Dia untuk pilihan transmisi sama persis dengan Suzuki Ignis. Oke, memang mendengar kubikasi mesinnya dan juga tenaganya mungkin bukan sesuatu yang menjanjikan. Tetapi dengan mesin yang mungil serta dimensi bodi yang ringan dan juga kompak, tentu akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik. Dan hal tersebut sudah terjadi di Suzuki Carmen Wagon R yang tidak lagi dipasarkan di Indonesia. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan ini dia untuk bagian sampingnya. Desainnya cukup lucu, sebenarnya cukup funky. Tapi ada beberapa detail-detail yang membuat mobil ini tuh berbeda dibandingkan misalkan Honda Brio dan juga Daihatsu Ayla atau Toyota Agya, karena Suzuki Espresso ini gayanya cukup lebih ke arah SUV sebenarnya, dengan penggunaan over fender yang warna hitam seperti ini, body cladding ada lagi di bagian pintunya ini, dan juga mobil ini tuh memiliki ground clearance 180 mm yang artinya dia lebih tinggi 10 mm dibandingkan Suzuki Carmen, maksud saya Suzuki Carmen Wagon R yang tidak lagi diproduksi di Indonesia. Dan tampaknya ground clearance ini dia lebih tinggi dibandingkan Honda Brio, Daihatsu Ayla yang berada di kelas LCGC. Jadi memang itu merupakan salah satu nilai lebih dari Suzuki Espresso. Dia mobil city car tapi cenderung gayanya SUV, jadi lebih pede lah ketika membawa mobil ini ke jalanan yang rusak, jalanan yang kontur jalannya itu tidak baik gitu. Lalu untuk velg, dia menggunakan diameter ring 18 dengan aspek rasio 165/70 ring 14 dengan ban merek MRF VTL. Ini tampaknya ban buatan India langsung, jadi bukan buatan, ada SNI-nya ternyata. Lalu dimensi panjang mobil ini itu hanya 3,5 meter, lebih tepatnya 3.565 mm yang saya juga sebutkan juga sebelumnya, dia lebih pendek dibandingkan Carmen Wagon R sekitar 100 mm. Tetapi memang ada lagi detail-detail yang terlihat itu kurang rapi gitu. Seperti di bagian sini, ini body claddingnya itu antara body cladding serta over fender warna hitam ini itu tidak bertemu gitu. Jadi ada sedikit warna biru yang terlihat di bagian sini nih. Ini detail-detail yang kurang rapi sebenarnya. Lalu ini juga kami temukan lagi ini. Memang body molding ini, side cladding ini hanya tempelan, tapi ini terlihat dia tidak masih terlihat gitu double tipnya. Jadi kayaknya kurang rapi gitu memasangnya. Ini detail-detail yang ditemukan di Suzuki Espresso ini. Lalu ketika di bagian belakangnya, nih, kalau yang bagian depan itu sudah tidak terlalu mengganggu lah ya. Tapi kalau untuk bagian belakang ini, jarak antara ban dengan fender ini terlihat cukup jauh. Jadi kelihatan sekali ini ruang fender di bagian dalamnya ini. Jadi ya kami mengerti sih, memang mobil ini adalah sebuah tidak mau disebutkan sebuah city car hatchback, tapi alangkah baiknya ini sedikit dirapihkan gitu. Entah profil bannya ditinggikan atau velg dibesarkan, jadi tidak menimbulkan ruang kosong seperti ini gitu. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakang dari Espresso. Bisa dilihat ya seperti ini aja, benar-benar sederhana. Dia tidak ada, bahkan dia tidak ada wiper belakang. Tetapi untung ya dia dilengkapi dengan elemen pemanas kaca untuk bagian belakang atau rear defogger. Mungkin di negara asalnya itu rear defogger ini lebih terpakai dibandingkan wiper
mungkin saja di sana lebih sering embun dibandingkan hujan jika dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi ada beberapa elemen-elemen pemanis seperti ini. Dia ada wing bagian belakangnya, tentu ini menghasilkan sedikit kesan sporty. Lalu untuk bagian lampu belakangnya ini, dia desain itu agak mirip Baleno hatchback sebenarnya untuk bagian lampu belakangnya ini. Tetapi untuk bohlam segala macam dia masih menggunakan bohlam biasa, halogen, belum menggunakan bohlam LED. Suzuki Espresso, karena mobil ini hanya berbeda, ada 2 varian saja, manual dan AGS. Lantas di bagian sini terdapat dirt brake lamp, ya. Di bagian sini juga terdapat apa ini namanya, reflektor. Reflektor belakang ada 2 di bagian kiri kanan. Dan nah, ini sama seperti di bagian bumper depan. Perbedaan antara warna plastik dengan warna bodi itu cukup signifikan. Jadi terlihat itu tidak senada gitu antara warna bumper dan juga warna bodinya. Jadi ada lagi detail-detail yang kurang rapih di sini. Lalu untuk bagian bawahnya, ya karena ini lagi-lagi sebuah city car bergaya SUV, dia dilengkapi dengan aksen hitam dan juga ada aksen aluminium di bawahnya. Untuk pembukaan bagasinya dia tidak ada tombol di sini, jadi harus menggunakan anak kunci atau Anda bisa membukanya lewat dalam seperti ini. Oh ya, kunci model seperti ini, dia belum keyless, ada 2 buah tombol membuka dan menutup. Nah, kita buka saja untuk bagasinya. Nah, bagasinya ini menarik. Meski dia dimensinya cukup mungil, tapi dia untuk lantainya ini dia menyorok ke dalam, jadi dia bisa membawa barang bawaan yang cukup banyak. Lalu dia juga dilengkapi dengan partisi seperti ini. Ini partisi ketika Anda mungkin membawa barang di bagasinya, Anda ingin menutupnya itu, ketika Anda parkir, tentu Anda akan merasa aman. Tetapi menariknya partisinya ini, dia tidak dilengkapi dengan tali. Jadi ketika pintu bagasi tutup dan dibuka seperti ini, itu partisi itu juga ikut. Jadinya ya tidak seperti mobil lain. Kalau mobil lain itu ketika dibuka ini juga mengangkat. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita bongkar lagi partisinya untuk melihat seperti apa bagasinya, ruang bagasinya. Saya turunkan dulu, ini ada barang-barang beberapa. Apakah dia memiliki ban serep? Dia memiliki ban serep, full size ban serep ya. Tapi bukan ban serep yang sama seperti velg bawaan mobil. Dia velg kaleng, tetapi full size 165 70 14 untuk bannya. Dia diameternya at least sama dengan ban yang ada pada mobil. Lalu untuk pelipatan bangku sendiri, dia tidak bisa 50-50, tidak bisa 40-20-40 apalagi. Dia hanya satu pelipatan seperti ini, dan tuas pelipatan ini seperti ini nih. Agak kuno sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya. Nah, ketika dilipat memang dia tidak bisa terlalu rata dengan lantai, tapi jika dilipat ini bisa menghasilkan ruang yang cukup luas sebenarnya untuk mini city car seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya. Nah, ini dia bagian ruang kabin belakang dari Suzuki Espresso. Memang dia tidak meninggalkan karakteristik dari Suzuki Karimun. Jadi memang Suzuki Karimun itu sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia itu, meski dia berdimensi sangat mungil, tetapi dia memiliki kelegaan kabin yang cukup baik di kelasnya. Dan dia juga terjadi di Suzuki Espresso ini. Ini bisa dilihat, ini posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan masih ada ruang kaki yang cukup lega untuk penumpang di baris keduanya. Tapi memang untuk paha dia tidak terlalu tersangga dengan baik, karena ini memang ukuran kursi ini tidak panjang gitu, benar-benar cuma segini. Lalu untuk headroom, nah ini yang menarik. Ini saya tingginya 177 cm dan masih cukup luas ini untuk headroom. Nice. Tapi memang untuk bangkunya, untuk tinggi saya segini, itu tidak menyangga kepala saya, jadi ya segini saja, dan headrest tidak bisa diatur. Lalu untuk sandarannya juga hanya ada satu setelan, tentunya dia tidak bisa diatur lagi. Tetapi
ya rasa duduk belakangnya itu cukup menyenangkan sebenarnya untuk SUV seukuran ini. Maksud saya city car. Lalu untuk kelengkapannya memang dia tidak banyak, dia cukup sederhana dengan harga 164 juta untuk versi transmisi AGS ini. Dia masih dilengkapi dengan kaca engkol seperti ini, belum elektrik. Lalu tidak ada apa-apa, hanya ada cup holder atau penyimpanan di bagian tengahnya ini. Lalu material ya pastinya plastik keras, tidak ada armrest, tidak ada, ya cukup sederhana lah. Tetapi dia masih, untungnya masih ada elemen pemanis seperti ini. Di bagian sini ada warna putih, abu-abu, dan silver. Ini hanya sekedar aksen pemanis, tetapi memang untuk desain door trim ini benar-benar polos. Bahkan speaker pun dia tidak ada untuk di bagian belakang. Tetapi untungnya mobil ini karena mengikuti standar mobil baru di Indonesia, dia sudah dilengkapi dengan apar yang diletakkan di bawah jok kiri penumpang. Oke, langsung saja kita pindah ke balik kemudinya. Nah, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Suzuki Espresso ini. Loh, mana instrumen clusternya? Oh, ini dia. Ada yang berada di bagian tengah, dan ketika melihat ke bagian tengahnya ini, itu rasanya nuansa itu seperti milik Mini. Jadi ada aksen bulat seperti ini di bagian atas dan di bagian bawahnya ini. Tetapi dia bukan sebuah instrumen cluster digital, bukan sistem entertainment, melainkan dia ada instrumen cluster di bagian atas, dan di bagian bawahnya ini ada head unit aftermarket. Oke, kita bahas dulu. Untuk instrumen clusternya ini dia digital, tetapi ya desainnya sederhana. Hanya ada speedometer dan juga indikator bahan bakar, indikator transmisi, dan ada ini konsumsi bahan bakar average, jarak yang bisa ditempuh, dan tentunya odometer. Jadi dia tidak ada tachometer, tapi dia masih ada beberapa notifikasi lain seperti handbrake, lalu juga peringatan sabuk pengaman. Ya, di sana sangat simpel. Lalu ada lampu juga ketika nyalakan. Head unit sistem entertainment masih menggunakan aftermarket, dan untuk aftermarket ini dia bisa ada beberapa fitur seperti Bluetooth audio, radio USB, AUX, dan sebagainya. Dia sepertinya belum dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi ya, karena ini merupakan aftermarket, ketika Anda beli mobil ini mungkin Anda bisa mengupgrade sendiri, karena ini bukan sistem terintegrasi. Lalu yang menarik adalah power window atau pembukaan kaca ini berada di bawah head unit, dan hanya ada 2 buah. Karena bagian belakangnya masih sistem manual atau engkol, dan hazard di bagian sini. Pengaturan AC ada di bagian bawah, ini untuk buka tutup. Dan yang menarik ya, karena mobil ini didatangkan langsung dari India, dia lengkap, dia ada heaternya malah. Karena mungkin di India itu lebih terpakai ya fitur heater. Jika dibandingkan di Indonesia, mobil Indonesia itu, spek Indonesia yang dirakit di Indonesia itu jarang sekali ditemukan untuk fitur heater. Karena memang di Indonesia sebenarnya juga tidak terpakai sih. Lalu ada ini untuk sirkulasi udara. Untuk pengisian daya hanya ada satu tipe saja, yaitu tipe 12 volt. Dan ada lagi detail yang kurang rapi menurut saya, karena ini cara membukanya itu gampang, cuman takut patah gitu dibunyinya kalau ditutup. Cetek. Apa ya? Terasa sekali itu kesan sederhananya. Lalu di bagian tengah ini dia ada tempat penyimpanan di bagian sini yang cukup kecil, dan ada 2 buah cup holder. Transmisi di bagian sini, ini transmisinya AGS. Ini konfigurasinya sama seperti Ignis persis. Ada R, N, D, dan ada mode manualnya. Lalu handbrake, rem tangan, dia masih manual tentunya. Lalu yang terasa dari mobil ini, pertama kali saya berada di balik kemudi ini adalah mobil ini nyalakan, dan getaran 3 silinder cukup terasa. Memang di Indonesia itu ada beberapa pilihan mobil yang menggunakan mesin 3 silinder, apalagi sekarang ada Race, ada Rocky, ada Agya, Ayla, Sigra. Rasanya ini paling terasa. Dan selain ini juga masih ada Renault ya. Renault itu juga cukup terasa getaran mesinnya, dan juga di Nissan Magnet. Yang paling dia terasa itu, paling halus itu adalah milik Toyota sebenarnya menurut saya ya. Lanjut. Nah, ini ada tempat penyimpanan, ini mungkin bisa untuk menaruh smartphone atau kacamata, misalkan kacamata hitam di bagian sini. Lalu ini yang menarik, untuk mekanisme pengaturan spion ini secara manual menggunakan tuas nih. Ada 2 bagian, di bagian kiri, bagian kanan. Kalau bagian kanan sih sebenarnya ya tidak menjadi masalah, karena mobil ini merupakan mobil entry level. Tapi untuk bagian kiri rasanya
kayak nggak, ya bisa sih tapi kayak agak susah gitu meraihnya. Lalu untuk bagian door trim sama seperti bagian belakang, dia desainnya benar-benar biasa saja, tapi dia masih ada cup holder di bagian bawah, ada tempat penyimpanan juga. Ada yang aksen pemanis ini nih, yang warna abu-abu dan ada warna-warnanya ini seperti ini. Ini desain, ini elemen pemanis sebenarnya. Tetapi ada satu lagi detail yang menurut kami ini gimana ya bilangnya? Karena ini mobil ini baru tiba dari India, kilometer masih 17 kilo, tapi ini terlihat sudah memudar gitu warnanya, sudah rusak. Mungkin terkena keringat atau cairan sepertinya, saya juga kurang mengerti. Tapi ini terlihat sudah rusak ini. Bagian sini, bagian untuk menutup pintunya. Kemudian di kanan ini juga terdapat 4 buah tombol kosong bagian kanan ini. Mungkin kalau di versi India mungkin ada fog lamp, ada electric mirror, tapi tidak masuk ke pasar Indonesia. Ini benar-benar tombol polos seperti ini nih, tombol kosong. Ada tempat penyimpanan lagi, tempat koin. Dan di bagian bawah ini cukup menarik karena dia ada tombol kosong lagi. Ini sepertinya untuk mengatur leveling dari headlampnya. Itu sama seperti di Renault Kwid dan juga Kwid Climber kalau tidak salah. Lalu posisi mengemudi, surprisingly posisi mengemudi ini cukup menyenangkan sebenarnya. Meski dia tidak bisa diatur secara tilt maupun teleskopik, ini fix untuk setirnya. Tapi untuk tinggi saya yang 177 cm, iya rasanya enak-enak aja gitu loh. Ya tidak yang fun to drive sih, tapi tidak pegal gitu rasanya, tidak cepet lelah menyetir mobil ini. Bisa dipastikan karena pas itu, tangannya pas, kakinya juga bisa menjorok ke bagian dalam gitu. Passing nih, posisi meternya lumayan gitu. Tapi memang posisi berkendara itu emang tinggi gitu loh. Bawah saya bisa dilihat dengan bagian door trim ini, dia lebih tinggi. Jadi rasanya itu tinggi dan commanding. Lalu untuk jok, bisa diatur maju mundur, tingkat kerebahan, tapi tidak bisa diatur tinggi rendahnya. Kami membuat video first impression ini tepat sebelum peluncuran Suzuki Espresso di ajang Gias 2022. Nantinya tentu mobil ini akan dipajang di Gias 2022 dan Anda bisa melihat secara langsung. Oke, secara kesimpulan, menurut kami dengan harga 155 juta sampai 164 juta rupiah on road Jakarta, memang mungkin mobil ini bukan yang menjadi mobil termurah di Indonesia. Jika Anda memilih mobil yang lebih murah, mungkin masih ada Toyota Agya, lalu juga Daihatsu Ayla yang tipe-tipe terendah itu, yang masuk ke dalam skema LCGC itu sebenarnya masih lebih murah dibandingkan Suzuki Espresso ini. Tapi kami menilai mobil ini memiliki nilai lebih dibandingkan mobil LCGC, terutama soal desainnya yang memang unik dan cute gitu loh. Dia benar-benar sesuatu yang baru di Indonesia. Dia bukan sebuah city car hatchback, melainkan seperti SUV yang super kecil. Dan kami akan menanyakan kepada Anda, silahkan isi kolom komentar di bawah, apakah mobil ini layak dimiliki dengan harga 155 juta hingga 164 juta rupiah. Anda bisa isi kolom komentar di bawah. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Suzuki Espresso. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.